Bab 633 Gudang Zero Wing. Sistem, Guild Residence akan selesai ditingkatkan dalam 30 menit. Sistem, apakah Anda ingin membelanjakan 10.000 koin emas abadi untuk meningkatkan balai persekutuan yang ada menjadi balai persekutuan tingkat lanjut? Tingkatkan balai persekutuan. Si Feng segera memilih untuk mengupgrade Guild Hall juga. Si Feng sebelumnya meminta jiwa tersembunyi kembali ke kota kristal terlebih dahulu dan diam-diam menjual harta karun rahasia yang mereka peroleh dalam jumlah kecil. Sementara itu, popularitas Secret Treasures jauh melebihi ekspektasinya. Zero Wing telah mendapatkan 100.000 emas abadi hanya dalam satu hari, dan itu hanya menghabiskan seperempat dari persediaan harta karun rahasia mereka. Jika mereka menjual semua harta karun rahasia yang mereka peroleh, mereka bisa berharap mendapatkan sekitar 400.000 emas abadi. Setelah dikurangi 60.000 Eternal Gold yang diberikan kepada Billowing Water, Zero Wing masih memiliki lebih dari 45.000 Eternal Gold. Jadi, pengeluaran 10.000 Eternal Gold bukanlah sesuatu yang signifikan untuk Zero Wing saat ini. Belum lagi, nilai balai persekutuan tingkat lanjut di alam abadi dengan mudah melebihi 10.000 emas abadi. Itu juga salah satu hak istimewa paling berharga yang diberikan kepada Advanced Guild Residence. Aula persekutuan dasar memiliki banyak kamar pribadi di mana anggota persekutuan dapat menghabiskan beberapa poin kontribusi persekutuan untuk beristirahat. Kamar pribadi ini tidak hanya dapat membantu pemain memulihkan stamina dan konsentrasi mereka dengan kecepatan yang dipercepat, tetapi mereka juga dapat membantu menghilangkan energi asing. Seperti kekuatan suci. Sementara itu, aula persekutuan lanjutan melangkah lebih jauh. Aula persekutuan tingkat lanjut tidak hanya memiliki kamar pribadi tingkat lanjut, versi yang disempurnakan dari kamar pribadi standar, tetapi mereka juga memiliki markas serikat yang menawarkan masa inap jangka panjang bagi anggota persekutuan. Meskipun markas guild lebih terbatas jumlahnya, sesuai dengan ukuran kediaman Zero Wings, aula persekutuan tingkat lanjutnya harus memiliki setidaknya 1.000 markas guild. Perempat guild ini mirip dengan rumah pribadi Guild City. Mereka dapat dilengkapi dengan susunan teleportasi yang dapat diteleportasi oleh pemain. Satu-satunya perbedaan antara fitur teleportasi dari tempat Guild Hall dan rumah Guild City adalah bahwa yang pertama memiliki cooldown 36 jam, sedangkan yang terakhir hanya memiliki cooldown 24 jam. Meski begitu, fitur teleportasi dari markas guild sangat berharga di alam abadi. Dengan itu, anggota persekutuan dapat menghemat waktu mereka untuk melakukan perjalanan pulang dan mulai menjelajahi lokasi yang lebih jauh. Efisiensi pemerataan dan perolehan sumber daya mereka hampir 2 kali lipat dari pemain yang tidak bisa langsung berteleportasi kembali ke kota. Setelah memulai pemutakhiran Guild Residence dan Guild Hall, Si Feng bergegas untuk menyimpan jarahannya ke dalam gudang. Mereka telah memperoleh banyak harta dari perbendaharaan kota tanpa nama. Hanya barang-barang di tas Gentle Snow dan Azure Shadow yang berjumlah lebih dari 200.000. Di antaranya adalah lebih dari 30.000 botol Divine Water of Life, lebih dari 10.000 botol esensi jiwa, dan lebih dari 150.000 bahan legendaris dari segala jenis. Nilai barang-barang ini cukup untuk menyebabkan bahkan kekuatan puncak kehilangan akal sehatnya. Namun, dibandingkan dengan item yang diperoleh Si Feng, nilai material ini memucat secara signifikan. Faktanya, hanya 7 kristal tokoh dan kristal dewa abadi yang dia peroleh sudah cukup untuk melampaui nilai material ini. Dalam kasus 7 tokoh kristal, dia telah memperoleh lebih dari 5.000 peti harta karun kristal 7 tokoh, masing-masing berisi hampir 10.000 unit kristal 7 tokoh. Semua peti harta karun digabungkan menyumbang sekitar 50 juta unit Seven Luminarious Crystal. Bahkan berbagai kekuatan puncak belum tentu memiliki jumlah kristal 7 tokoh seperti itu. Adapun kristal dewa abadi, dia telah menjarah lebih dari 10.000 dari mereka. Beberapa ratus kristal dewa abadi yang diperoleh para pemain ras suci dari wilayah inti kota tanpa nama tampak sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dia peroleh. Selain 7 kristal tokoh dan kristal dewa abadi, dia juga telah memperoleh 1.000 set behemoth, 50 set kemarahan naga, 3.000 salinan teknik pemurnian mana perunggu, 500 salinan teknik pemurnian mana perunggu tingkat lanjut, dan 10 salinan pemurnian mana perak teknik. Set Behemoth adalah set harta karun rahasia tempur, sedangkan set kemarahan naga adalah set harta karun rahasia luar biasa. Nilai gabungan dari semua item ini bahkan lebih besar dari nilai 7 kristal tokoh dan kristal dewa abadi yang diperolehnya. Hanya, dibandingkan dengan semua barang ini, yang paling menarik minat Si Feng adalah hati emas yang berdenyut. Namun, tidak peduli bagaimana Si Feng mencoba menyelidiki dan meneliti hati emas, dia hanya diberi jawaban seperti, tidak diketahui, dan tidak dapat dinilai oleh sistem. Meski begitu, setiap kali jantung emas berdenyut, itu akan memancarkan energi abadi seperti cairan. Nyatanya, membiarkannya keluar di ruangan tertutup akan dengan cepat mengubah energi abadi ruangan menjadi seperti kabut.
Bahkan jika item ini digunakan tidak lebih dari hiasan di sebuah ruangan, nilainya akan dengan mudah menyaingi artefak surgawi yang lengkap. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan anggota persekutuan dengan bebas menukar semua barang ini, pemimpin persekutuan? Jiwa tersembunyi bertanya, merasa sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa Si Feng akan membuat sekumpulan set harta karun rahasia tempur dan teknik pemurnian mana umum tersedia untuk ditukar. Saat ini, meskipun banyak tim sudah mulai mendapatkan harta karun rahasia tempur dari Crystal Palace bawah tanah, jumlah sebenarnya dari harta karun rahasia tempur yang diperoleh masih menyedihkan dibandingkan dengan populasi pemain Crystal City. Oleh karena itu, Combat Secret Treasures tetap menjadi komoditas yang sangat langka. Adapun set harta karun rahasia tempur, bahkan kekuatan Pseudo Apex tidak mungkin memiliki lebih dari beberapa set. Namun, Si Feng telah memutuskan untuk membuat 50 set Behemoth tersedia untuk ditukar di gudang persekutuan. Hal ini tidak hanya memungkinkan semua anggota persekutuan untuk memeriksa set Behemoth, tetapi anggota internal juga dapat dengan bebas menukarnya dengan GCP. Jika berbagai kekuatan Crystal City mengetahui hal ini, mereka pasti akan menjadi gila. Selain itu, seolah-olah dia tidak puas dengan hasil ini, Si Feng mengambil langkah lebih jauh dengan membuat 50 salinan teknik pemurnian mana umum tersedia untuk ditukar. Saat ini, teknik pemurnian mana umum baru mulai dipopulerkan di antara berbagai kekuatan Pseudo Apex. Adapun orang lain, itu tetap sangat langka. Bahkan anggota inti dari kekuatan hegemonik tingkat atas tidak terkecuali. Jika diketahui bahwa anggota internal Zero Wing dapat bertukar teknik, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Barang-barang ini mungkin berharga, tetapi para ahli dan jenius lantai 5 dengan potensi besar lebih berharga, kata Si Feng, mengangguk. Apalagi ini baru gelombang pertama. Nanti, saya akan membuat teknik pemurnian perunggu dan kumpulan harta karun rahasia luar biasa tersedia untuk ditukar juga. Bahkan set harta karun rahasia luar biasa. Jiwa tersembunyi tidak bisa tidak melihat Si Feng dengan takjub. Baru sehari sejak dia kembali dari benua barat. Sebelumnya, Zero Wing bahkan tidak memiliki satupun harta karun rahasia luar biasa. Namun, Si Feng sekarang siap untuk membuat set harta karun rahasia luar biasa tersedia untuk ditukar dengan anggota internal. Situasi ini membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya yang dia lewatkan dengan kembali ke benua abadi lebih dulu daripada yang lain. Bagaimana Zero Wing tiba-tiba menjadi begitu kaya? Ngomong-ngomong, aku akan memberikan harta rahasia fantasi ini kepadamu dengan status pinjaman untuk saat ini. Adapun GCP yang diperlukan untuk menukarnya, Anda dapat meluangkan waktu untuk membayarnya, kata Si Feng sambil menyerahkan harta karun rahasia naga angin kepada jiwa tersembunyi. Jiwa tersembunyi adalah salah satu wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, namun dia masih selangkah lagi untuk menjadi ahli lantai 5. Sekarang Zero Wing sudah memiliki banyak ahli lantai 5, jika kekuatan jiwa tersembunyi tidak meningkat, dia akan kesulitan meyakinkan orang lain tentang kepemimpinannya. Namun, jika jiwa tersembunyi memiliki bantuan harta karun rahasia naga angin, dia seharusnya hampir menyamai bahkan Golden Masters. Selanjutnya, waktu berlalu, dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, pilar cahaya menyelimuti seluruh kediaman Zero Wing, dan semua pemain di dalam kediaman secara bersamaan menerima pemberitahuan sistem. Kediaman Zero Wing telah berhasil ditingkatkan menjadi kediaman persekutuan tingkat lanjut. Bab 634 3 Penguasa Zero Wing. Kediaman Zero Wing, Guild Hall. Lobi aula persekutuan penuh dengan anggota Zero Wing yang mengantri di depan meja komisi persekutuan, semuanya ingin mengambil tugas persekutuan. Begitu banyak orang mengantri sehingga mereka memenuhi setengah dari lobi. Jika pemain dari persekutuan lain bisa melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tercengang. Biasanya, pemain di guild akan enggan mengambil guild quests. Terutama di alam abadi. Ini karena quest guild yang mengharuskan pemain untuk meninggalkan batas kota NPC dan memasuki hutan belantara. Banyak pemain ras suci saat ini menjelajahi hutan belantara benua abadi. Jika pemain dari dua ras bertemu, pertempuran pasti akan terjadi. Dan karena risiko kematian sangat tinggi selama kejadian seperti itu, hanya sedikit anggota dari berbagai persekutuan yang bersedia menantang quest persekutuan. Namun, situasinya sangat berbeda di Zero Wing. Anggota Zero Wing dengan senang hati melakukan quest guild, perilaku mereka membuatnya seolah-olah mereka tidak peduli dengan risiko tinggi kematian pemain Holy Race. Saat semua orang menunggu giliran mereka untuk memilih guild quest, tim yang terdiri dari 20 pemain masuk ke lobi. Tim itu berukuran sedang, tetapi hampir setengah dari anggotanya adalah ahli lantai 5. Berserker pria paruh baya terkemuka bahkan membawa tombak legendaris dan mengenakan helm legendaris, dan kehadirannya yang mengesankan tidak berbeda dengan pemain tier 6. Sementara itu, ketika berserker laki-laki dan timnya muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang di lobi. Bos Samsara kembali. Aura Bos Samsara luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pria yang memimpin penghancuran puluhan tim Holy Race.
Saya dapat melihat mengapa bahkan berbagai kekuatan ras suci mulai menawarkan hadiah untuk kepalanya. Dengan betapa kuatnya bos Samsara, saya pikir bos Black Flame adalah satu-satunya orang di persekutuan yang lebih kuat darinya. Saya mendengar banyak persekutuan telah mencoba memburunya selama periode ini, bahkan beberapa menawarkan tempat tinggal permanen di kota tingkat pertama. Ketika anggota Zero Wing di lobi melihat pemimpin tim beranggotakan 20 orang itu, perasaan kagum dan iri memenuhi mereka. Samsara yang bersemangat. Sebelumnya komandan tim petualang Samsara, Ferven Samara telah memilih untuk bergabung dengan Zero Wing dengan tim petualangnya untuk mendapatkan keanggotaan lanjutan dari perusahaan perdagangan kristal rahasia. Sementara itu, setelah bergabung dengan Zero Wing, penampilannya di guild membuat banyak anggota Zero Wing terkesan, terutama di peta hutan belantara yang berbahaya. Dia bahkan membuat nama Zero Wing dikenal di sekitar kota NPC. Sekarang, meskipun Ferven Samsara bukan anggota eksekutif Zero Wing, pengaruhnya di persekutuan bahkan telah melampaui beberapa wakil pemimpin persekutuan Zero Wing. Di tengah diskusi semua orang, Ferven Samsara dan timnya mendekati sudut ruang makan lantai 1. Melihat ini, semua orang di lobi terdiam. Saat ini, duduk di sudut yang didekati Ferven Samsara adalah tim pemain lain. Tim tersebut jauh lebih besar dari tim Ferven Samsara, yang terdiri dari 50 pemain. Selain itu, sepertiga anggota tim adalah pakar lantai 5. Sementara itu, pemimpin tim yang lebih besar ini adalah Heavy Abyss, seorang Guardian Knight wanita yang mengenakan baju besi berat berwarna biru es. Meskipun helm Heavy Abyss mencegah orang lain untuk melihat wajahnya, mengikuti garis luar baju besinya, dia benar-benar cantik. Faktanya, banyak anggota guild yang menduga bahwa Heavy Abyss mungkin bisa menyaingi beberapa wakil pemimpin guild. Namun, dibandingkan dengan penampilan Heavy Abyss, semua orang di Zero Wing lebih penasaran dengan kekuatannya. Heavy Abyss awalnya adalah pemain solo yang beroperasi di Crystal City of Secrets. Seperti Ferven Samsara, dia telah bergabung dengan Zero Wing untuk menikmati keanggotaan lanjutan dari Secret Crystal Trading Firm. Namun, tidak seperti Ferven Samsara, Heavy Abyss baru mulai membentuk timnya setelah bergabung dengan Zero Wing dan mengesankan para ahli lantai 5 persekutuan lainnya dengan kekuatannya. Adapun seberapa kuat Heavy Abyss sebenarnya, itu tetap menjadi misteri bagi semua orang di Zero Wing. Tetapi berdasarkan penampilannya sejauh ini, semua orang tahu dia sama sekali tidak kalah dengan Golden Masters. Dikombinasikan dengan para ahli lantai 5 yang mengikutinya, pengaruhnya di Zero Wing sudah sebanding dengan Ferven Samsara, dan semua orang mengenalinya sebagai salah satu dari 3 penguasa Zero Wing. Apakah mereka berdua pernah keluar dari jalan mereka untuk berinteraksi satu sama lain? Apa yang sedang terjadi? Mengapa 2 dari 3 Tuan Zero Wing tiba-tiba mengadakan pertemuan? Apakah sesuatu yang besar akan segera terjadi? Anggota Zero Wing di lobi tercengang saat melihat tim Ferven Samsara duduk di depan tim Heavy Abyss. Guild Leader Zero Wing, Black Flame, Ferven Samsara, dan Heavy Abyss diakui sebagai Three Overlords dari Zero Wing. Masing-masing memiliki pengaruh besar di Zero Wing. Ketiganya juga sangat kuat, dan banyak ahli bersedia menjadi pengikut mereka. Namun, ketiga individu ini memiliki aktivitas sehari-hari yang berbeda-beda. Menambahkan manajemen longgar Zero Wing atas anggota normalnya, ketiga individu ini hampir tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Namun, 2 dari 3 Tuan Zero Wing telah bertemu bersama sekarang. Menurut pendapat semua orang, pertemuan seperti itu pasti berarti acara besar akan datang untuk Zero Wing. Salam, Komandan Abyss. Ini harus menjadi pertemuan resmi pertama kita, kan? Setelah duduk, Ferven Samsara menyapa wanita berbaju zirah di hadapannya. Kemudian, dengan nada takjub, dia melanjutkan, kamu sekuat rumor yang beredar. Dalam hal konsentrasi, saya pikir Anda sudah menjadi nomor 1 yang tidak perlu dipersoalkan. Kecuali akal sehatnya mempermainkannya, dia yakin bahwa konsentrasi wanita di hadapannya telah mencapai standar tier 6 advance. Untuk Satria Penjaga tingkat 5, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kamu terlalu baik, Komandan Samsara, jawab Heavy Abyss dengan suara yang jelas dan halus. Namun, tidak ada tanda-tanda kegembiraan atau kegembiraan dalam nada suaranya. Kamu juga tidak buruk. Sekarang setelah Anda menggabungkan hukum tingkat lanjut, Anda mungkin dapat menantang promosi tier 6 Anda kapan saja dan segera menjadi pemain terkuat di Crystal City. Kamu memang luar biasa, Komandan Abyss. Ferven Samsara tertawa terbahak-bahak, tidak terpengaruh karena rahasianya terlihat. Kalau begitu, mari kita langsung ke intinya. Apakah Anda di sini untuk berbicara tentang undangan Skyleague Association? Abyss berat bertanya. Itu benar. Samsara yang bersemangat mengangguk. Saya yakin Anda sudah melihatnya, tetapi Skyleague telah berkembang pesat di ibu kota, dan sekarang ingin memperluas ke Crystal City. Untuk melakukan itu, dibutuhkan ahli lokal yang paham dengan situasi kota. Perwakilan Skyleague telah menawari saya 10 tempat tinggal permanen di kota tingkat pertama dan tempat di Dewan Tetua mereka. Mereka juga bersedia membantu menutupi hukuman kontrak saya dengan Zero Wing.
Saya yakin Anda telah menerima tawaran yang kira-kira serupa. Saya juga mendengar bahwa Anda telah membantu beberapa wakil pemimpin guild kami berlatih selama periode ini. Apakah Anda punya saran? Saran? Dengan tenang tersenyum di bawah helmnya, Heavy Abyss bertanya, apakah Anda menyarankan agar saya menyarankan kepada pemimpin persekutuan untuk lebih mengurangi batasan pada anggota luar seperti kita? Fervent Samsara tidak menanggapi secara lisan dan hanya menatap Heavy Abyss dalam diam, jelas mengakui kata-kata Heavy Abyss. Jika Fervent Samsara harus jujur, dia tidak mengatakan hal negatif tentang waktunya bersama Zero Wing. Suasana di antara anggota luar persekutuan agak longgar, dengan sedikit batasan, dan Zero Wing tetap menjadi satu-satunya persekutuan yang dapat menjamin akses pemain ke keanggotaan perusahaan perdagangan kristal rahasia. Bahkan sekarang, banyak pemain independen yang masih ingin bergabung dengan Zero Wing karena alasan ini. Namun, setelah semua dikatakan dan dilakukan, dia masih lebih terbiasa menjadi pemain yang benar-benar bebas dan mandiri. Selain itu, daya tarik perusahaan perdagangan kristal rahasia menurun dari hari ke hari. Jika memungkinkan, dia ingin bernegosiasi dengan Zero Wing untuk lebih mengurangi batasan yang dikenakan pada pemain seperti dirinya dan Heavy Abyss. Jika aku harus berkomentar, setelah merenung sejenak, Heavy Abyss berkata, kita pasti akan menikmati kekayaan dan status yang tak terbayangkan jika kita bergabung dengan Sky League Association. Tetapi jika kami ingin meningkatkan keterampilan dan kekuatan kami, menjadi anggota penuh Zero Wing mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Bergabunglah dengan Zero Wing untuk meningkatkan keterampilan dan kekuatan kita. Fervent Samsara terkejut dengan kata-kata Heavy Abyss. Bagaimana? Pada saat yang sama ketika Fervent Samsara selesai berbicara, sebuah pengumuman regional memasuki telinga semua orang di kediaman Zero Wing. Pengumuman regional, selamat kepada Zero Wing karena meningkatkan guild residence-nya menjadi Advanced Guild Residence. Bab 635, seluruh kota dalam kegemparan. Pengumuman regional diulang 3 kali, kedatangannya menyebabkan semua pemain di kediaman Zero Wing terdiam sesaat. Kediaman persekutuan tingkat lanjut. Apa yang sedang terjadi? Anggota Zero Wing yang hadir tidak bisa tidak meragukan mata mereka saat membaca pengumuman regional di jendela notifikasi mereka. Tidak jarang melihat Advanced Guild Residences di luar alam abadi. Sebaliknya, mereka praktis ada di mana-mana. Namun, untuk kediaman persekutuan tingkat lanjut muncul di alam abadi, dan di kota rahasia kristal tidak kurang, itu adalah situasi yang sangat sulit dipercaya. Apakah ini alasannya? Fervent Samsara bertanya sambil melihat Heavy Abyss dengan heran. Kediaman persekutuan tingkat lanjut mungkin tidak terlalu penting bagi pemain di luar alam abadi, tetapi itu adalah masalah yang sangat penting bagi pemain yang tinggal di alam abadi. Perempat Serikat? Ini adalah salah satu hak istimewa yang hanya tersedia untuk Advanced Guild Residences dan di atasnya. Perempat guild memungkinkan anggota guild untuk memiliki kediaman pribadi mereka sendiri di dalam guild residence. Dengan itu, tidak peduli seberapa jauh pemain melakukan perjalanan, selama mereka tetap berada di alam abadi, mereka dapat segera berteleportasi kembali ke markas guild mereka sesuai permintaan. Hak istimewa seperti itu sangat berharga di alam abadi. Ini, namun, Heavy Abyss sama-sama terpana oleh situasi ini. Sarannya untuk Fervent Abyss didasarkan sepenuhnya pada tingkat pertumbuhan yang mencengangkan dari wakil pemimpin persekutuan Zero Wing. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pertumbuhan kekuatan beberapa wakil pemimpin persekutuan belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi, Zero Wing rela berusaha keras untuk memelihara anggota internalnya, yang dapat dilihat dari bagaimana ia mengatur para ahli lantai 5 selain dirinya untuk melatih anggota internalnya. Dengan betapa murah hati Zero Wing terhadap anggota internalnya, jika dia dan Fervent Samsara menjadi anggota internal Zero Wing, mereka mungkin dapat mengembangkan keterampilan dan kekuatan mereka lebih jauh. Tapi Zero Wing tiba-tiba memiliki Advanced Guild Hall benar-benar di luar imajinasinya. Namun, sebelum ada yang bisa bereaksi, semua orang di dalam aula persekutuan dipindahkan secara paksa ke alun-alun depan kediaman. Pada saat yang sama, Guild Hall mulai berubah dengan cepat di depan mata semua orang. Kemudian, setelah hanya 10 detik, Guild Hall berlantai 10 terbentuk di depan anggota Zero Wing di alun-alun. Cepat! Amankan beberapa markas guild segera. Membeli GCP dengan harga tinggi. Membeli GCP dengan harga tinggi. Menyusul munculnya balai persekutuan baru, anggota Zero Wing segera tersentak dari linglung mereka dan menyerbu ke dalam gedung, ingin menjadi yang pertama menukar seperempat guild. Sementara itu, setelah banyak anggota Zero Wing tiba di titik pertukaran persekutuan, mereka sekali lagi dikejutkan oleh barang-barang yang tersedia untuk ditukar menggunakan poin kontribusi persekutuan. Gila! Zero Wing pasti gila! Ya dewa! 50 set harta karun rahasia peringkat tempur. Apa aku berhalusinasi? Teknik pemurnian mana? Bukankah benda ini dikabarkan hanya tersedia untuk berbagai anggota inti persekutuan utama?
Semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat daftar item yang dapat ditukar di gudang persekutuan. Baik itu set harta karun rahasia pertempuran Behemoth atau teknik pemurnian mana yang dikabarkan, tidak satupun dari mereka adalah hal-hal yang dapat dihubungi oleh pemain biasa seperti mereka. Faktanya, bahkan berbagai eksekutif kekuatan pseudo Apex belum tentu memiliki akses ke barang-barang ini. Namun, Zero Wing sekarang membuat barang-barang ini tersedia untuk ditukar. Selain itu, satu-satunya syarat untuk menukar barang-barang ini adalah menjadi anggota internal. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bos Samsara? Salah satu ahli lantai 5 dari tim petualang Samsara bertanya. Sebelumnya, bahkan ketika dihadapkan dengan tawaran menguntungkan asosiasi Skyleague untuk merekrut mereka, mereka hanya merasakan sedikit godaan. Lagi pula, kondisi yang ditawarkan hanyalah bagus untuk dimiliki dan tidak perlu menurut pendapat mereka. Namun, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk keuntungan internal Zero Wing. Mereka akan terang-terangan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak menginginkannya. Pantas saja pemimpin persekutuan kita yang terkasih tidak pernah terlalu memperhatikan pengelolaan anggota luar, kata Ferven Samsara, menarik napas dalam-dalam setelah dia selesai melihat-lihat daftar pertukaran gudang. Sepertinya sudah waktunya kita berdiskusi dengan baik dengan pemimpin persekutuan kita itu. Ketika tim petualang Samsara bergabung dengan Zero Wing, itu hanya dilakukan pada level yang dangkal. Tak seorang pun di tim petualang pernah mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari Zero Wing. Eksekutif Zero Wing juga tampaknya tidak peduli dengan masalah ini, memilih untuk membiarkan mereka berjarak bebas di persekutuan. Tentu saja, mereka sangat senang dengan pengaturan seperti itu. Itu juga mengapa mereka tidak terburu-buru untuk bergabung dengan Skyleague Association. Namun, setelah melihat keuntungan yang ditawarkan Zero Wing kepada anggota internalnya, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk duduk diam. Terutama ketika mereka melihat teknik pemurnian mana. Ini adalah sesuatu yang harus mereka miliki jika mereka ingin maju lebih jauh sebagai pemain tier 6 di masa depan. Ayo pergi dan bernegosiasi dengan guild leader juga, Komandan Abyss. Kita bisa membentuk tubuh surgawi yang jauh lebih baik jika kita bisa menukar teknik pemurnian mana ini. Mirip dengan tim petualang Samsara, banyak ahli lantai 5 di tim Heavy Abyss juga tergoda oleh keuntungan internal Zero Wing. Paling buruk, kami akan menawarkan untuk menandatangani kontrak 10 tahun dengan Zero Wing. Selama kita bisa mendapatkan teknik pemurnian mana, bahkan melayani Zero Wing selama 1 dekade tidak akan menjadi masalah. Keinginan mereka untuk teknik pemurnian mana sangat panas. Sementara itu, minat mereka untuk bergabung dengan Skyleague Association bisa dibilang suam-suam kuku. Oke. Saya akan mencoba berbicara dengannya, kata Heavy Abyss, menghela nafas tak berdaya. Niat awalnya adalah menjauhkan diri dari urusan internal Zero Wing sebanyak mungkin. Dia juga tidak ingin terlibat dalam perang antar guild yang pasti akan terjadi di masa depan. Tapi dia akan berbohong jika dia mengatakan teknik pemurnian mana tidak menggoda dia. Sementara 2 dari 3 Tuan Zero Wing sedang bergerak, berita tentang kediaman Zero Wing sedang ditingkatkan dengan cepat menyebar ke seluruh Crystal City of Secrets, menyebabkan banyak ahli independen menjadi gelisah. Mereka masih bisa menahan godaan Zero Wing jika itu hanya masalah harta karun rahasia. Tetapi hak istimewa untuk berteleportasi kembali ke kota adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tolak. Alam abadi sangat besar. Bahkan dengan bantuan kapal terbang, dibutuhkan beberapa jam untuk melakukan perjalanan antar kota NPC yang bertetangga. Selain itu, saat level pemain meningkat, mereka juga perlu melakukan perjalanan semakin jauh dari kota NPC untuk menggiling di peta yang sesuai. Adapun Underground Crystal Palace, itu tidak bisa digunakan sebagai tempat penggilingan yang andal karena Cho'oldown masuk. Belum lagi, setiap kali mereka masuk kembali ke tanah rahasia, mereka harus mulai dari lantai pertama. Pemain di bawah level 160 mungkin kurang lebih bisa mengandalkan istana kristal bawah tanah untuk mendapatkan EXP, tetapi tidak realistis untuk mencoba naik level di tanah rahasia melewati level 160. Pada akhirnya, mereka masih harus pergi ke level tertinggi. Peta tingkat di lapangan. Sementara itu, ketika sampai pada penggilingan di ladang, kemampuan untuk berteleportasi kembali ke kota akan menjadi sangat penting. Tidak hanya memungkinkan pemain untuk memotong setengah waktu perjalanan mereka, tetapi mereka juga dapat menggunakan kemampuan ini untuk melarikan diri dari bahaya. Tak lama setelah peningkatan kediaman Zero Wing, berita tentang manfaat internal Zero Wing juga mulai menyebar ke seluruh kota. Setelah mengetahui item yang dapat ditukar oleh anggota internal Zero Wing, banyak pakar lantai 5 dan tim petualang yang sebelumnya menentang keterlibatan dalam pertarungan antar guild segera melompat dari tempat duduk mereka dan menghubungi Zero Wing. Tentu saja, karena para ahli dan tim petualang lantai 5 ini enggan untuk melepaskan kebebasan mereka sepenuhnya, mereka tidak langsung memilih untuk menjadi anggota internal Zero Wing. Sebaliknya, mereka menawarkan untuk melayani Zero Wing selama beberapa tahun hingga lebih dari 1 dekade. Sebagai gantinya, mereka meminta hak istimewa untuk menukar teknik pemurnian mana.
Sejauh ini, lebih dari 200 pakar lantai 5 telah menghubungiku, pemimpin persekutuan. Apakah Anda benar-benar tidak akan mempertimbangkan saran mereka? Hidden Soul tidak mau bertanya kepada Si Feng ketika dia melihat kondisi kemitraan yang dikirim oleh berbagai tim petualang dan pakar solo. Juga, Samsara dan Heavy Abyss telah meminta untuk bertemu denganmu. Mereka seharusnya ingin mendiskusikan masalah ini juga. Kekuatan lebih dari 200 ahli lantai 5. Bahkan jika para ahli ini tidak menjadi anggota internal Zero Wing, hanya menempatkan mereka di Star Lake City akan meningkatkan kekuatan Zero Wing secara signifikan. Situasi saat ini adalah contoh yang baik. Meskipun sebagian besar ahli lantai 5 saat ini di Zero Wing bukan anggota internal, di mata berbagai kekuatan, tingkat ancaman Zero Wing di Crystal City of Secrets tidak kalah dengan kekuatan Pseudo Apex. Fervent Samsara dan Heavy Abyss, kan? Si Feng, yang mengutak-atik hati emas di kantornya, terkekeh ketika mendengar laporan Hidden Soul. Jadi mereka akhirnya mulai gelisah. Sangat baik. Suruh mereka datang ke kantor saya. Kebetulan saya juga ingin bertemu dengan mereka. Bab 636 Tubuh Kekacauan Primordial. Kediaman Zero Wing, Guild Hall, lantai atas. Di bawah pimpinan Hidden Soul, Fervent Samsara dan Heavy Abyss tiba di depan kantor pemimpin persekutuan. Namun, pada saat ini, keduanya memasang ekspresi serius. Ketenangan yang sebelumnya mereka kenakan di lobi tidak terlihat. Lantai atas aula persekutuan selalu terlarang bagi anggota non-internal persekutuan. Menambahkan fakta bahwa semua fungsi utama aula persekutuan dapat diakses dari lantai pertama, anggota luar Zero Wing tidak pernah benar-benar peduli apakah mereka dapat mengakses lantai atas aula persekutuan. Belum lagi, setiap persekutuan memiliki rahasianya sendiri, jadi dapat dimengerti jika Zero Wing memiliki beberapa rahasia yang mungkin tidak ingin diketahui oleh anggota non-internal di lantai atas. Namun, setelah tiba di lantai atas Guild Hall, Fervent Samsara dan Heavy Abyss menemukan bahwa dibandingkan dengan lantai bawah, tempat ini mirip dengan dunia yang sama sekali berbeda. Memang, lantai atas Guild Hall Zero Wing hanya bisa digambarkan sebagai dunia lain. Lagi pula, meskipun Crystal City of Secrets belum melihat ada pemain yang berhasil dipromosikan ke Tier 6, mereka telah melihat setidaknya selusin pemain Tier 6 hadir di lantai atas Guild Hall Zero Wing. Selain itu, masing-masing pemain tingkat 6 ini mirip dengan dewa yang bonafit, dan hanya berdiri di hadapan sisa mana para pemain ini menyebabkan mereka berdua mati lemas. Perlu diketahui bahwa mereka berdua adalah salah satu ahli terkuat yang beroperasi di Crystal City. Meskipun mereka masih di Tier 5, mereka lebih dari cukup kuat untuk melawan pemain Tier 6 di level yang sama. Namun, setiap ahli tingkat 6 yang berkeliaran di lorong lantai atas menanamkan rasa bahaya pada mereka. Saat pemain mencapai standar lantai 5, juga dikenal sebagai alam ekstrasensori, indera keenam mereka akan menjadi sangat akurat. Jika indera mereka mengatakan kepada mereka bahwa seorang pemain merupakan ancaman bagi kehidupan mereka, itu berarti bahwa mereka akan mengalami kesulitan bahkan untuk melarikan diri dari pemain tersebut, apalagi menandingi atau mengalahkan pihak lain dalam pertarungan. Dengan kekuatan menakutkan yang dimiliki Zero Wing, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika semua kekuatan Crystal City bersatu, mereka mungkin masih tidak akan cocok untuk Zero Wing. Namun, meskipun Zero Wing memiliki kekuatan seperti itu, tidak ada anggota luar Zero Wing yang mengetahui informasi ini. Pada saat ini, Fervent Samsara dan Heavy Abyss sudah hampir kehilangan kepercayaan diri dalam menegosiasikan kondisi yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, setelah membuka pintu ke kantor pemimpin persekutuan, Hidden Soul berkata kepada Fervent Samsara dan Heavy Abyss, "Masuklah." Pemimpin persekutuan sedang menunggu di dalam. Meskipun Hidden Soul tidak secara pribadi melibatkan dirinya dalam operasi dasar guild, dia masih mendengar tentang Three Overlords dari Zero Wing, khususnya Fervent Samsara dan Heavy Abyss. Dalam hal pengaruh terhadap anggota luar Zero Wing, Fervent Samsara dan Heavy Abyss bahkan telah melampaui guild leader Zero Wing. Kantor pemimpin Guild Zero Wing. Ketika Fervent Samsara dan Heavy Abyss masuk ke ruangan, gelombang padat energi abadi menyapu mereka, menyegarkan pikiran dan tubuh mereka. Segera setelah itu, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Saat ini, di dalam kantor yang luas, seorang pemuda terlihat duduk di belakang satu-satunya meja di ruangan itu, memegang hati emas yang berdenyut di tangannya. Meskipun menjadi pemain Tier 5, pemuda itu memancarkan aura yang sebanding dengan ahli Tier 6 di lorong. Sementara itu, hati emas yang dipegang pemuda itu melepaskan awan padat energi abadi ke sekelilingnya setiap kali berdenyut. Energi abadi yang padat. Seru Heavy Abyss secara mental ketika dia merasakan energi abadi mengelilinginya. Jika saya mencoba membangun tubuh dewa epik di lingkungan seperti itu, saya mungkin dapat meningkatkan tingkat keberhasilan saya minimal 30%. Itu adalah tubuh kekacauan primordial?
Tidak seperti Heavy Abyss, perhatian Fervent Samsara terfokus pada jantung emas yang berdenyut di tangan Si Feng. Reaksinya terhadap jantung begitu kuat bahkan suaranya bergetar ketika dia berbicara. Bagaimana ini mungkin? Tubuh kekacauan primordial? Si Feng sedikit terkejut dengan kata-kata dari mulut Fervent Samsara. Apakah kamu mengenali benda ini? Alasan Si Feng secara terbuka meneliti hati emas di kantornya adalah untuk mengintimidasi Fervent Samsara dan Heavy Abyss. Saat ini, Zero Wing sangat membutuhkan ahli yang cakap untuk mempercepat perkembangannya. Apalagi sekarang Billowing Water telah menggunakan City Building Order miliknya sebagai jaminan. Jika Zero Wing dapat mendirikan kota persekutuan di benua barat, persekutuan akan membutuhkan banyak ahli lantai 5 untuk membantu mempertahankan kotanya. Sementara itu, selama kehidupan Si Feng sebelumnya, Fervent Samsara dan Heavy Abyss adalah individu yang sangat kuat dan terkenal. Jika dia bisa membuat mereka menjadi anggota internal Zero Wing dan pindah ke Star Lake City, banyak pakar lantai 5 juga akan pindah bersama mereka. Pada saat itu, Zero Wing tidak perlu lagi khawatir kekurangan ahli untuk digunakan. Namun, Si Feng tidak mengharapkan seseorang untuk mengenali hati emas yang telah dia keluarkan untuk dipajang. Si Feng tidak mengabaikan tubuh kekacauan primordial. Itu adalah semacam relik ketuhanan yang muncul bersama dengan wilayah dewa yang lebih besar. Menurut rumor, tubuh kekacauan primordial memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, dan dewa primordial mengandalkan mereka untuk membangun tubuh surgawi mereka. Namun, relik ketuhanan seperti itu telah benar-benar menghilang dari domain dewa besar selama era mitos. Jika ada tubuh kekacauan primordial yang masih ada di era modern, kemungkinan besar mereka dapat ditemukan di reruntuhan dewa primordial. Inilah mengapa berbagai kekuatan menjadi fanatik ketika harus menjelajahi reruntuhan primordial God. Mereka begitu putus asa sehingga mereka bahkan tidak akan membiarkan petunjuk yang berkaitan dengan reruntuhan dewa kuno lolos dari mereka. Aku cukup beruntung pernah melihat tubuh primordial chaos di warisan dewa kuno, kata Fervent Samsara, dengan nada hormat ketika dia berbicara dengan Si Feng. Yang saya lihat adalah otak emas. Mirip dengan hati emas di tangan Anda, otak terasa seperti benda hidup, dan secara alami menyebarkan energi abadi seperti cairan ke sekelilingnya. Dewa kuno yang dimaksud menggunakan tubuh kekacauan primordial untuk menciptakan tubuh surgawi yang cocok untuk dirinya sendiri. Adapun nama dewa kuno, banyak orang telah mendengarnya. Di zaman modern, dia dikenal sebagai dewa 4 elemen. Tidak heran. Kesadaran muncul di Si Feng ketika dia mendengar penjelasan Fervent Samsara. Dewa 4 elemen mungkin jauh lebih rendah dari dewi luar angkasa, tetapi seni rahasia 4 dewa yang dia kembangkan secara terbuka diakui sebagai seni rahasia yang mampu menyaingi teknik tempur emas, dan pemain dapat menggunakannya untuk melampaui tingkatan. Selain itu, dewa 4 elemen dikabarkan sebagai dewa kuno yang mampu menyaingi kekuatan dewa primordial. Aku punya permintaan lancang, pemimpin persekutuan api hitam. Tiba-tiba, Fervent Samsara memandang Si Feng dengan tatapan serius dan dengan sungguh-sungguh berkata, bisakah Anda membiarkan saya mengalami tubuh kekacauan primordial sekali? Saya bersedia menerima syarat apapun. Apakah kamu gila, Samsara? Heavy Abyss tidak bisa tidak melihat Fervent Samsara dengan heran. Dia tidak mengira pihak lain akan berani membuat permintaan yang begitu berani. Tubuh kekacauan primordial sangat terkenal bahkan pemain solo seperti dirinya pernah mendengarnya. Dia juga tahu betapa berharganya itu. Oleh karena itu, jika ada kekuatan yang mendapatkan primordial chaos body, selain dari eksekutif intinya, tidak mungkin pemain lain menggunakannya. Belum lagi, menurut rumor, dibutuhkan biaya 5 juta unit Seven Luminarious Crystal yang mencengangkan untuk menggunakan primordial chaos body setiap kali. Ini adalah jumlah yang bisa menyebabkan konglomerat manapun meringis kesakitan. Sementara itu, Fervent Samsara hanyalah anggota luar persekutuan. Selain itu, apakah dia tidak melihat ahli tingkat 6 di lorong di luar? Bahkan di antara pemain tier 6, individu di lorong jauh di atas rata-rata. Tentu, aku bisa menyetujui permintaanmu. Selain itu, saya dapat memperpanjang tawaran ini tidak hanya untuk Samsara, tetapi juga Anda, Abyss, kata Si Feng, senyum tiba-tiba terbentuk di wajahnya. Bab 637 Kondisi Zero Wing. Begitu Si Feng selesai berbicara, keheningan menimpa ruangan. Bahkan Fervent Samsara, orang yang mengajukan permintaan kepada Si Feng, ternyata terkejut dengan tanggapan Si Feng. Saya juga? Meskipun wajah Heavy Abyss tersembunyi di balik helmnya, keheranannya tampak jelas. Tentu saja, kata Si Feng sambil tersenyum. Tidak diragukan lagi merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa Fervent Samsara dapat mengenali hati emas sebagai tubuh primordial chaos. Sebagai ucapan terima kasih kepada Fervent Samsara, Si Feng tidak keberatan membiarkan pihak lain mengalami efek primordial chaos body sekali. Belum lagi, Si Feng tidak punya pilihan. Nilai primordial chaos body sebanding dengan Book of Eternity. Bahkan, itu bahkan lebih berharga dalam aspek tertentu.
Dengan kekuatan Zero Wing saat ini, itu akan menjadi bencana bagi persekutuan jika berita tentang Primordial Chaos Body tersebar. Silakan nyatakan kondisi apapun yang Anda miliki, pemimpin persekutuan api hitam. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semuanya. Fervent Samsara berkata tanpa ragu. Heavy Abyss juga menatap Si Feng dengan rasa ingin tahu. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik dengan tubuh kekacauan primordial. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari sedikit item yang dapat membuat pemain mencapai ranah dewa primordial di wilayah dewa yang lebih besar. Selain itu, tidak seperti pemain yang mengandalkan artefak surgawi, kekuatan yang mereka peroleh melalui tubuh kekacauan primordial akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Kondisiku sederhana, kata Si Feng sambil tertawa. Selain menjadi anggota internal Zero Wing, Anda hanya perlu menggunakan 1 miliar GCP atau 5 juta unit Seven Luminarious Crystal untuk menukarnya. 1 miliar GCP atau 5 juta unit Seven Luminarious Crystal? Fervent Samsara hampir tersedak ketika mendengar kondisi Si Feng. Tentu saja, dia tidak terkejut dengan kondisi harus menjadi anggota internal. Lagi pula, tidak ada kekuatan waras yang akan memberikan kesempatan berharga seperti itu kepada orang luar. Bahkan, menjadi anggota internal saja sudah bisa dianggap syarat yang longgar. Satu-satunya masalah adalah pembayaran 1 miliar Guild Contribution Points atau 5 juta unit Seven Luminarious Crystal. Dia tidak mampu membeli kedua metode pembayaran ini. Terutama untuk 5 juta unit Seven Luminarious Crystal. Bahkan konglomerat akan kesulitan mengeluarkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, apalagi pemain individu seperti dirinya. Kondisi Si Feng juga membuat Abyss yang berat menjadi bingung. Meskipun ada kesempatan untuk mengalami efek Primordial Chaos Body yang ditempatkan tepat di hadapannya, dia kekurangan uang dan sumber daya untuk mengamankannya. Tentu saja, saya sadar tidak satu pun dari Anda yang mampu melakukan pembayaran sebesar itu segera, Si Feng menambahkan ketika dia melihat tatapan canggung pada Fervent Samsara dan Heavy Abyss. Aku bisa meminjamkan kalian berdua sumber daya yang diperlukan begitu kalian menjadi anggota internal Zero Wing. Dengan begitu, kalian berdua dapat dipromosikan ke tingkat 6 dengan cepat dan menghindari kehilangan banyak peluang di alam abadi. Saya menghargai pengertian Anda, Ketua Persekutuan, kata Fervent Samsara, tumbuh gembira ketika mendengar kata-kata Si Feng. Bisakah kita mengalami tubuh kekacauan primordial segera setelah menandatangani kontrak kita di markas persekutuan, pemimpin persekutuan? Heavy Abyss meminta konfirmasi lebih lanjut. Sejujurnya, dia merasa sulit untuk percaya bahwa Si Feng akan menawarkan kondisi longgar seperti itu kepada mereka. Jika mereka berurusan dengan kekuatan lain, dia bahkan tidak akan terkejut jika dia harus menjual dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan yang tak ternilai ini. Ya. Setelah Anda tiba di markas Zero Wing di dunia nyata dan menandatangani kontrak Anda dapat masuk dan langsung datang kepada saya, kata Si Feng, mengangguk. Biaya untuk menggunakan Primordial Chaos Body mungkin berada di luar kemampuan sebagian besar kekuatan lain, tetapi masih dapat ditanggung oleh Zero Wing saat ini. Lagi pula, persekutuan baru saja memperoleh 50 juta unit Seven Luminarious Crystal dari perbendaharaan kota tanpa nama belum lama ini. Selain itu, setelah Fervent Samsara dan Heavy Abyss menjadi pemain tier 6, kekuatan keseluruhan Zero Wing akan meningkat secara drastis. Lagi pula, dalam hal standar pertempuran, keduanya jauh di atas Azure Shadow dan yang lainnya. Bahkan di Crystal City of Secrets, mereka bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas. Sementara itu, setelah menerima jaminan Si Feng, Fervent Samsara dan Heavy Abyss segera menyetujui persyaratan Si Feng. Kemudian, setelah menghubungi bawahan mereka keluar dari permainan dan segera bergegas ke Starlight City, tidak ingin menyia-nyiakan satu detik pun. Si Feng tidak terkejut melihat perilaku keduanya. Jika dia tidak khawatir dia akan menyia-nyiakan kesempatan yang mahal, dia mungkin akan menghabiskan 5 juta unit Seven Luminarious Crystal segera untuk mengalami tubuh kekacauan primordial yang dikabarkan. Tapi sekarang dia telah mendapatkan fragmen dunia menengah, dia secara alami harus menggunakannya dengan benar terlebih dahulu. Setelah Fervent Samsara dan Heavy Abyss pergi, Si Feng memanggil Hidden Soul, yang telah berjaga di luar ruangan, dan berkata, minta Grandmaster Magician Guild membangun Mana Gathering Array dan Grandmaster Magic Barrier skala besar di Guild Ruang Rahasia bawah Tanah Hall. Lebih cepat lebih baik. Fragmen dunia menengah sangat luar biasa. Jika dia mencoba menggunakannya tanpa tindakan pencegahan yang memadai, kemungkinan besar akan menyebabkan keributan besar di luar. Biasanya, pemain hanya akan menggunakan Medium World Fragment di dalam Great Grandmaster Magic Barrier untuk memastikan kerahasiaan mutlak. Namun, karena dia tidak memiliki penghalang sihir Grandmaster besar, dia hanya bisa puas dengan penghalang sihir Grandmaster besar. Oke, aku akan segera menyelesaikannya, kata jiwa tersembunyi sambil mengangguk. Sementara itu, setelah Si Feng selesai mengatur, dia keluar dari game juga untuk beristirahat. Pertarungan dengan Gorgon Queen sangat mempengaruhi mentalnya. Meskipun dia sudah beristirahat offline selama beberapa waktu, dia masih belum pulih sepenuhnya.
Dia masih membutuhkan 1 atau 2 hari istirahat. Star Lake City, pusat pelatihan Zero Wing. Meskipun Star Lake City baru saja dipromosikan menjadi kota bergerak tingkat kedua belum lama ini, populasinya telah meningkat beberapa juta. Apakah itu kekuatan yang berbasis di kota tetangga atau kota bergerak tingkat ketiga terdekat, semuanya telah mengirimkan banyak talenta mereka ke Star Lake City. Lebih khusus lagi, mereka telah mengirimkan talenta mereka untuk bergabung dengan Zero Wing. Ini, pada gilirannya, menyebabkan pusat pelatihan Zero Wing menjadi sangat populer. Bahkan di malam hari, antrean di luar gedung membentang di beberapa ruas jalan. Suruh Sil Radish dan Jade River datang ke kantorku, Angel. Apakah Grandmaster Forgers and Engineers yang baru-baru ini dikontrak persekutuan juga datang? Kata si Feng sambil meminum sebotol ramuan kehidupan. Padahal, saat melihat raut lelah di wajah Pace Angel, mau tidak mau dia merasa sedikit menyesal kepada pihak lain. Dalam hal kemampuan manajemen, Gentle Snow dan Hidden Soul tidak diragukan lagi lebih terampil daripada Pace Angel. Namun, karena mereka saat ini sibuk dengan urusan di alam abadi, mereka tidak mampu mengurus urusan pusat pelatihan sayap nol. Dan karena Fire Dance masih belum terbiasa dengan urusan internal Zero Wing, Pace Angel akhirnya harus mengelola seluruh pusat pelatihan sendirian. Oke, aku akan segera menghubungi mereka, kata Pace Angel sambil mengangguk. Kemudian, dia mulai menghubungi Departemen Penempaan dan Teknik. Sementara itu, setelah si Feng memutuskan panggilan, dia duduk di belakang mejanya dan, melalui arloji kuantumnya, menarik desain kuno yang dijatuhkan oleh Gorgon Queen. Desain kapal terbang sayap perak? Barang-barang seperti Medium World Fragment dan Primordial Chaos Body mungkin membiarkan Zero Wing menghasilkan pakar tingkat atas, tetapi desain kapal terbang Silver Wing adalah item yang dapat memungkinkan Zero Wing untuk bersaing melawan ras suci untuk hegemoni atas alam abadi. Bab 638 Pertemuan Bakat. Pusat pelatihan Zero Wing, kantor pemimpin guild. 24 pemuda dan pemudi berkumpul di kantor yang berukuran setengah lapangan basket. Yang tertua di antara orang-orang ini baru saja mendekati 25, sedangkan yang termuda baru saja mendekati 16. Terlepas dari kemudaan mereka, para pemuda ini memiliki kesamaan lain, mereka semua adalah pemain gaya hidup yang sangat berbakat. Ditempatkan dalam kekuatan hegemonik tingkat atas manapun, para pemuda ini akan ditempatkan di atas tumpuan dan menerima dukungan penuh dalam perkembangan mereka. Banyak ahli yang kuat juga bersedia membayar mahal untuk mendapatkan alat dan perlengkapan khusus dari para pemuda ini. Namun, pada saat ini, semua pemuda ini memasang ekspresi cemas saat mereka berdiri di kantor yang luas. Memang benar bahwa mereka adalah talenta terbaik dari perusahaan atau keluarga mereka masing-masing. Juga benar bahwa jika mereka bergabung dengan kekuatan hegemonik peringkat atas, mereka akan menerima pengasuhan prioritas. Namun, nilai mereka sebagai individu tetap tidak signifikan jika dibandingkan dengan pemuda yang duduk di depan mereka. Pemimpin persekutuan Zero Wing, Si Feng. Dia adalah sosok legendaris di wilayah benua tempat mereka tinggal saat ini. Dia telah memainkan peran kunci dalam mengangkat Star Lake City dari kota bergerak tingkat ketiga menjadi kota bergerak tingkat kedua dan menjadikan Zero Wing sangat dicari mitra untuk berbagai kekuatan peringkat atas. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa membantu Zero Wing pindah ke kota seluler tingkat pertama. Apakah menurutmu kita bisa dipilih, kakak? Seorang gadis berusia 16 tahun dengan cemas bertanya kepada pemuda jangkung dan tegap di sampingnya. Kami hanya berhasil berada di urutan keempat dan kelima dalam menempat tingkat keberhasilan kali ini. Saya juga mendengar bahwa Jade River menerima bimbingan pribadi dari guild leader Si Feng. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi Grandmaster Forger. Jika pemimpin persekutuan hanya mencari 4 pemalsu, kemungkinan besar kita akan didiskualifikasi. Zero Wing saat ini sangat populer di daerah tersebut. Banyak perusahaan dan keluarga yang kuat telah mengirimkan bakat tempur mereka ke Zero Wing. Tetapi karena Zero Wing hanya mampu merekrut pemain dalam jumlah terbatas, persaingan untuk slot terbatas ini menjadi sangat ketat. Sementara itu, karena Zero Wing merekrut lebih sedikit pemain gaya hidup, persaingan di antara pemain gaya hidup menjadi lebih ketat. Jika peluang terpilihnya pemain petarung adalah 1:1000, peluang terpilihnya pemain gaya hidup adalah 1:10.000. Selain itu, bahkan setelah berhasil menjadi Zero Wing, seseorang masih tidak bisa santai. Lagi pula, semakin banyak talenta yang terikat untuk bergabung dengan Zero Wing di masa depan. Setelah Zero Wing mengisi slot perumahan yang dimilikinya di Star Lake City, ia harus mulai mengirim beberapa anggotanya ke kota tingkat ketiga untuk memberi ruang bagi individu yang lebih berbakat. Pada titik ini, satu-satunya cara anggota Zero Wing dapat menjamin diri mereka mendapat tempat di Star Lake City adalah jika mereka menjadi anggota inti internal persekutuan. Sekarang Si Feng tiba-tiba mengumpulkan mereka di sini, itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk membuktikan nilai mereka. Jika mereka bisa dipilih untuk tugas apapun yang Si Feng miliki untuk mereka, itu akan membuat menjadi anggota inti lebih mudah bagi mereka di masa depan. Jangan khawatir.
Meskipun tingkat keberhasilan kami tidak tinggi, mengingat pemimpin persekutuan Si Feng telah mengumpulkan begitu banyak dari kami di sini, saya yakin kami akan diberikan ujian yang adil. Jika kita beruntung, masih mungkin bagi kita untuk dipilih, jawab pemuda jangkung bernama Huorong dengan cemas. Dalam keluarga asal mereka, dia dan adik perempuannya dianggap sebagai pemalsu paling berbakat dalam sejarah keluarga mereka, dan mereka bangga akan fakta itu. Namun, ketika mereka melamar untuk bergabung dengan Zero Wing, mereka dengan cepat mengerti bahwa mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Ketika mereka mendaftar untuk bergabung dengan Zero Wing, lebih dari 1 juta penempa jenius lainnya juga telah melakukannya. Di antara mereka, beberapa sudah menjadi Grandmaster Forgers meski usianya di bawah 20 tahun. Hanya karena keberuntungan belaka mereka berhasil menonjol dari kompetisi dan direkrut. Seandainya mereka membentuk sedikit lebih buruk selama tes rekrutmen, tidak aneh bagi mereka untuk didiskualifikasi. Pada saat ini, para jenius gaya hidup lainnya di ruangan itu juga merasa cemas. Khususnya untuk Silk Radish dan Jade River, yang secara khusus dipanggil oleh Si Feng. Tidak seperti Grandmaster gaya hidup lainnya yang hadir, mereka tidak masuk ke Zero Wing dengan bertahan dari persaingan yang ketat. Sebaliknya, mereka masuk karena hubungan mereka dengan Aqua Rose. Mereka juga baru saja menjadi Grandmaster gaya hidup baru-baru ini karena semua sumber daya yang telah dituangkan Zero Wing ke dalamnya. Jadi, jika Si Feng ingin mereka bersaing dengan Grandmaster gaya hidup lain yang hadir, mereka sangat ragu mereka bisa mencapai hasil yang menyenangkan. Tidak perlu gugup, kata Si Feng, terkekeh saat melihat wajah cemas di hadapannya. Saya mungkin memanggil Anda ke sini untuk sebuah proyek, tetapi saya tidak membutuhkan Anda untuk menyelesaikannya jika Anda tidak bisa. Saya hanya ingin melihat seberapa banyak yang dapat Anda capai. Kapal terbang Silverwing adalah pekerjaan yang sangat rumit yang membutuhkan banyak kelas untuk diselesaikan. Itu memiliki daya tembak yang cukup untuk mengalahkan bahkan pemain tier 6, dan kesulitan konstruksinya dengan mudah melebihi bahkan dari peralatan legendaris. Persyaratan untuk penyihir sangat tinggi, karena bahkan penyihir Grandmaster akan merasa kesulitan untuk membangun susunan sihir yang diperlukan. Belum lagi, kapal terbang rahasia perak bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh beberapa lusin pemain dalam waktu yang wajar. Paling tidak, beberapa ratus pemain dibutuhkan untuk tugas itu. Itu bukanlah sesuatu yang Zero Wing bisa coba buat saat ini. Adapun mengapa dia memanggil anggota gaya hidup internal Zero Wing, itu untuk melihat seberapa banyak komponen penting kapal terbang Silverwing yang dapat mereka selesaikan. Dengan begitu, dia dapat menyiapkan sumber daya yang diperlukan bagi para jenius muda ini untuk mengatasi bagian-bagian yang tidak dapat mereka produksi. Sementara itu, semua orang menghela nafas lega saat mendengar penjelasan Si Feng. Kemudian, mereka mau tidak mau mulai bertanya-tanya proyek seperti apa yang dimiliki Si Feng agar mereka hanya berharap mereka dapat menyelesaikan bagian tertentu. Datang dan lihatlah. Setelah itu, beritahu saya berapa banyak yang bisa Anda selesaikan, kata Si Feng sambil menunjuk ke desain komponen di mejanya. Namun, desain ini terbatas pada komponen inti kapal terbang Silverwing. Desain kapal terbang sayap perak terdiri dari beberapa ratus komponen, yang 30 di antaranya adalah inti. Komponen inti ini juga yang paling menantang untuk diatasi. Sementara itu, dengan hanya berbagi komponen inti, dia dapat menyembunyikan kapal terbang Silverwing secara luas, karena tidak mungkin untuk mengatakan bahwa komponen inti ini adalah untuk kapal terbang hanya dengan melihatnya. Mengikuti instruksi Si Feng, semua orang berkumpul di sekitar meja dan menganalisis berbagai desain yang dipajang. Semua orang melakukan analisis mereka dengan hati-hati, khawatir mereka akan melewatkan detail kecil yang dapat menyebabkan masalah pada produk akhir. Setelah 8 jam, 24 Lifestyle Grandmaster menyelesaikan analisis mereka. Kemudian, dengan bantuan kabin simulasi domain God kantor, mereka dengan cepat melakukan simulasi dasar. Setelah semua orang menyelesaikan simulasi masing-masing, Si Feng berkata, kalau begitu, berapa tingkat penyelesaianmu? Saya bisa menyelesaikan 50% dari desain tempa. Saya dapat menyelesaikan 60% dari desain teknik. Saya bisa menyelesaikan 65% dari desain tempa. Mendengar laporan semua orang, Si Feng mau tak mau terkejut. Tidak ada yang melaporkan tingkat penyelesaian lebih rendah dari 50%, dan masalah semua orang terkonsentrasi pada susunan sihir sumber daya. Dalam hal ini, dia hanya perlu mengumpulkan bahan untuk sumber daya dan membuat semua orang berlatih membangunnya berulang kali. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung tiba-tiba melangkah maju dari rombongan. Kemudian, sambil menggaruk kepalanya, dia dengan cemas berkata, aku bisa menyelesaikan desain penempaan dengan tingkat keberhasilan 20%. Ketika Si Feng pertama kali mendengar persentase yang dilaporkan pemuda jangkung itu, reaksi pertamanya adalah bertanya mengapa pemuda itu hanya bisa menyelesaikan begitu sedikit desain tempa. Namun, sebelum dia bisa menyuarakan keraguannya, perhatiannya dengan cepat tertuju pada dua kata pemuda itu. Tingkat kesuksesan.
Tingkat penyelesaian dan tingkat keberhasilan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Jika lifestyle player melaporkan bahwa mereka hanya memiliki tingkat penyelesaian untuk sebuah proyek, itu berarti mereka hanya dapat membuat bagian tertentu dari proyek tersebut. Sedangkan untuk bagian yang tersisa, mereka tidak akan bisa memproduksinya apapun yang terjadi. Di sisi lain, jika lifestyle player melaporkan tingkat keberhasilan suatu proyek, itu berarti mereka dapat membuat keseluruhan proyek. Bahkan jika tingkat keberhasilannya hanya 20%, itu masih jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Siapa namamu? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya saat dia melihat pemuda jangkung itu. Bab 639 Pemalsu Artefak Pseudo Divine. Tingkat keberhasilan 20%. Apakah pria itu menggertak? Saya ragu bahkan Great Grandmaster Forgers bisa mendapatkan tingkat keberhasilan 40%. Dia hanya seorang Grandmaster tingkat lanjut, dan tingkat keberhasilan penempaannya bahkan berada di peringkat keempat di antara kita sebelumnya, namun dia sekarang mengklaim bahwa dia dapat mencapai tingkat keberhasilan 20%. Dia mungkin mencoba untuk menarik perhatian pemimpin persekutuan. Mengikuti jawaban pemuda jangkung itu, banyak pemuda jenius lainnya di ruangan itu mau tidak mau memulai diskusi diam-diam di antara mereka sendiri. Meskipun tidak ada yang tahu bahwa desain yang dibagikan si Feng adalah untuk komponen inti kapal terbang perak rahasia, sebagai Grandmaster gaya hidup, mereka masih dapat mengidentifikasi kerumitan desain ini. Sementara itu, pengetahuan mereka memberitahu mereka bahwa beberapa dari desain ini sudah berada di luar kemampuan pembuatan lifestyle Grandmasters. Jadi, ketika semua orang mendengar pemuda jangkung mengatakan dia bisa membuat semua desain tempa, reaksi langsung mereka adalah meragukan klaimnya. Tentu saja, semua orang juga bisa mengerti mengapa pemuda itu berbohong tentang kemampuannya. Zero Wing saat ini mirip dengan matahari tengah hari di Star Lake City. Itu adalah kekuatan dengan slot perumahan paling banyak untuk Star Lake City. Akibatnya, banyak orang jenius dan teladan dari ratusan kota seluler tingkat ketiga terdekat dan ribuan kota berusaha untuk bergabung dengan Zero Wing. Selain itu, keuntungan yang ditawarkan Zero Wing kepada anggota intinya sangat menggoda bahkan bagi berbagai perusahaan dan keluarga yang kuat. Selama seseorang bisa menjadi anggota inti dari Zero Wing, seseorang dapat menggunakan poin kontribusi persekutuan untuk ditukar dengan sumber daya berharga seperti Stardew. Bahkan dimungkinkan untuk menukar hak untuk memasuki alam abadi. Alam abadi adalah alam yang ingin dimasuki oleh banyak pemain di domain dewa besar saat ini. Peluang yang tersedia di alam abadi berada di luar alam lainnya. Bahkan ada rumor pemain gaya hidup biasa menjadi VIP di konglomerat dan kekuatan Pseudo Apex setelah mempelajari resep atau desain unik di alam abadi. Sayangnya, karena masih belum ada cara bagi pemain untuk mencapai alam abadi dari luar, gaya hidup pemain di luar alam abadi hanya bisa terlihat iri. Jadi, sekarang Zero Wing menawarkan kesempatan kepada anggotanya untuk memasuki alam abadi, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tentu saja, mereka baru mengetahui tentang manfaat anggota inti ini setelah menjadi anggota internal Zero Wing dan menandatangani kontrak domain dewa dan kontrak persekutuan. Ini juga mengapa mereka bekerja dengan sangat antusias setelah bergabung dengan Zero Wing. Itu semua agar mereka bisa menjadi anggota inti secepat mungkin. Huorong, jawab pemuda jangkung itu dengan cemas. Dia secara alami bisa mendengar diskusi hening di belakangnya, dan dia tidak bisa tidak khawatir si Feng mungkin sampai pada kesimpulan yang sama dengan rekan-rekannya. Terutama setelah dia mendengar semua rekannya melaporkan tingkat penyelesaian sekitar 50-60% saja. Sejujurnya, pada titik ini, bahkan dia pun mulai meragukan hasil simulasinya. Namun, itu adalah fakta bahwa dia berakhir dengan tingkat keberhasilan 20% setelah melakukan banyak simulasi sederhana melalui kabin simulasi domain dewa. Oleh karena itu, hasil ini harus benar-benar benar. Lagi pula, kabin simulasi domain dewa dapat dengan sempurna mensimulasikan berbagai hal dari domain dewa. Meskipun kabin simulasi tidak mampu mereplikasi prosedur gaya hidup serta dapat bertarung, yang biasanya dapat mencapai keseragaman lebih dari 90%, simulasi sederhananya tetap tidak boleh terlalu jauh dari real deal. Paling tidak, contoh di mana seseorang berhasil membuat item melalui kabin simulasi tetapi tidak bisa di Goddess Domain seharusnya tidak ada. Huorong? Api mencair. Keingintahuan si Feng terusik ketika dia mendengar nama pemuda itu. Apakah tingkat keberhasilan penempaan Anda berfluktuasi secara signifikan? Misalnya, apakah Anda mengalami situasi di mana Anda hanya mendapatkan setengah tingkat keberhasilan rata-rata saat Anda tidak beruntung, dan 10 atau 20% lebih tinggi dari rata-rata saat Anda beruntung? Huorong mengangguk kaget. Dia tidak mengira si Feng akan mengetahui keadaan penempaannya. Saat saya beruntung, saya bisa mencapai tingkat keberhasilan 10 atau 20% lebih tinggi dari yang lain. Tetapi jika saya tidak beruntung, saya akan beruntung jika saya bahkan dapat mencapai tingkat keberhasilan 10%. Sejujurnya, Huorong merasa sangat tertekan dengan situasi uniknya sendiri.
Jika dia bisa menstabilkan tingkat keberhasilan penempaannya yang tidak menentu, dia bisa lama bergabung dengan konglomerat dengan adik perempuannya dan menjadi anggota internal di sana. Baiklah, saya mengerti. Si Feng mengangguk dan tersenyum. Karena ini adalah hasil kabin simulasi, seharusnya sudah benar. Kalau begitu, bolehkah saya tahu jika Anda tertarik untuk menjadi anggota inti dari Zero Wing? Anggota inti dari Zero Wing? Aku? Huorong tertegun. Awalnya, dia khawatir si Feng akan menolak untuk percaya pada hasilnya dan menyuruhnya membuat barang-barang di domain dewa. Lagi pula, dia hanya mengelola tingkat keberhasilan 20% dalam simulasi sederhana. Di domain dewa, memiliki tingkat keberhasilan 20% tidak berarti pemain benar-benar dapat berhasil dalam membuat item setiap 1 dari 5 percobaan. Sebaliknya, jumlahnya jauh lebih sederhana, dan pemain akan beruntung bahkan berhasil sekali atau 2 kali dari 30 percobaan. Sementara itu, desain yang dibagikan si Feng membutuhkan bahan yang sangat berharga sehingga bahkan berbagai kekuatan besar akan kesulitan mendapatkannya. Paling-paling, mereka hanya bisa mengeluarkan beberapa set dalam waktu singkat, yang juga berlaku untuk Zero Wing. Dalam hal itu, bahkan jika Huorong dapat dengan sempurna mentransfer tingkat keberhasilan simulasinya ke domain dewa, peluangnya untuk membuat barang-barang itu tipis. Pada saat itu, dia tidak hanya akan membodohi dirinya sendiri, tetapi dia juga berisiko dikeluarkan dari Zero Wing. Itu benar. Shi Feng mengangguk. Dan itu bukan hanya kamu. Siapapun yang telah mencapai tingkat penyelesaian 70% juga dapat menjadi anggota inti dari Zero Wing. Nama Huorong dikenal oleh semua orang di kehidupan Shi Feng sebelumnya. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa namanya tercatat dalam sejarah-sejarah domain dewa besar. Hanya saja, pada saat Huorong menjadi terkenal, dia sudah jauh lebih tua dari sekarang. Terlebih lagi, pada saat itu, Huorong bukan milik salah satu dari berbagai kekuatan besar. Sebaliknya, dia hanyalah anggota dari kekuatan hegemonik biasa. Sementara itu, ketenaran Huorong bukan karena dia sangat berbakat. Bahkan pada puncaknya, dia hanya berhasil mengembangkan keterampilan penempaannya ke standar Grandmaster dasar besar. Pengrajin seperti Silent Wonder dan Silk Radish akan meninggalkannya dalam debu jika dibandingkan hanya dalam peringkat. Sebaliknya, alasan ketenaran Huorong adalah kemampuannya untuk menghasilkan barang-barang yang dicari bahkan oleh berbagai kekuatan puncak. Atau, lebih khusus lagi, dia telah membuat barang-barang yang berada di luar kemampuan bahkan Craftsman Forgers. Artefak Pseudo Divine. Atau, lebih khusus lagi, replika artefak surgawi yang bonafide. Selain itu, ketepatan replika ini sangat tinggi sehingga bisa mencapai peringkat artefak surgawi yang terfragmentasi. Dibandingkan dengan replika yang hanya bisa mencapai peringkat seperti legendaris dan legendaris terfragmentasi, replika artefak surgawi Huorong berada di ranah yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, ketika berbagai kekuatan Greater Goddess Domain mengetahui bahwa artefak Pseudo Divine telah datang dari tangan Great Grandmaster Forger, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Lagi pula, bahkan Craftsman Forgers hanya bisa membuat senjata dan peralatan legendaris dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, apalagi artefak Pseudo Divine. Namun, Huorong telah mencapai prestasi ajaib ini tidak hanya sekali, tetapi 3 kali, membungkam semua orang yang mengira dia hanya beruntung. Adapun alasan Huorong dapat menghasilkan artefak Pseudo Divine, itu karena dia memiliki bakat pengrajin surgawi yang tidak dimiliki orang lain. Bahkan Huorong sendiri baru menemukan bakat ini setelah dipromosikan menjadi pemalsu Grandmaster hebat. Sementara itu, efek talent sederhana. Itu memberi Huorong tingkat keberhasilan minimum 10 hingga 20% ketika dia membuat senjata dan peralatan di atas peringkat epik dan mengurangi tingkat keberhasilannya sebesar 10% ketika dia membuat senjata dan peralatan di peringkat epik atau di bawahnya. Jika dia membuat item yang bukan senjata atau peralatan, tingkat keberhasilannya akan meningkat atau menurun tergantung pada peringkat material yang digunakan. Keberadaan bakat ini adalah mengapa Huorong telah lama diabaikan. Grandmaster Forger sangat umum untuk berbagai kekuatan Greater Goddess Domain. Sementara itu, Grandmaster Forgers ini sebagian besar akan ditugaskan untuk memproduksi senjata dan peralatan epik, dan sangat jarang mereka memiliki kesempatan untuk membuat senjata dan peralatan di atas peringkat epik. Bahkan jika proyek semacam itu jatuh ke tangan Grandmaster Forgers, mereka yang dipilih biasanya adalah Advanced Grandmaster Forgers dengan rekam jejak yang baik. Untuk seseorang seperti Huorong, yang bahkan tidak bisa menghasilkan senjata dan peralatan epik dengan tingkat keberhasilan yang layak, tidak mungkin dia diberi kesempatan untuk menghasilkan barang-barang di atas peringkat epik. Adik perempuanku, Huoling, juga sama berbakatnya denganku dalam menempa ketua persekutuan. Meskipun dia tidak mencapai tingkat penyelesaian 70%, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi penyihir Grandmaster hebat. Jika dia bisa menjadi penyihir Grandmaster hebat, saya yakin dia juga bisa menyelesaikan desain penempaan sepenuhnya, kata Huorong sambil menunjuk seorang gadis berusia 16 tahun yang berdiri di dekatnya.
Hanya selangkah lagi untuk menjadi penyihir Grandmaster hebat? Mata si Feng berbinar saat dia menoleh untuk melihat gadis yang ditunjuk Worong. Kemudian, dia dengan penuh semangat bertanya, apakah itu benar?